Pernah nggak kamu merasa hidup dewasa itu aneh? Di satu sisi kita merasa kuat, energik, penuh peluang. Tapi di sisi lain, kok rasanya kebahagiaan tetap sulit didapat ya? Menurut penelitian dijelaskan bahwa masa kedewasaan, usia 13-40 tahun, adalah masa paling prima dalam hidup manusia. Akal kuat, tenaga kuat, syaraf-syaraf perasa bekerja maksimal, nafsu seksual memuncak, gigi kuat, tubuh fit. Secara internal, ini masa paling siap untuk merasakan berbagai bentuk kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, apakah masa prima ini otomatis melahirkan kebahagiaan? Jawabannya mengejutkan, tidak juga. Kita mulai dari pengamatan pertama, tidur. Selama 28 tahun masa dewasa, manusia menghabiskan 9 tahun 4 bulan hanya untuk tidur. Artinya, hampir sepertiga masa dewasa kita tidak merasakan suka atau duka sama sekali. Hanya kondisi netral, karena tidur bukan kebahagiaan ataupun penderitaan. Sisa waktunya adalah 18 tahun 9 bulan. Ini masa sadar penuh, masa yang seolah bisa dipakai untuk mengejar kebahagiaan. Tapi, apakah 18 tahun itu berubah menjadi bahagia? Tidak, karena setiap bentuk kebahagiaan dewasa punya syarat, risiko, dan sangat singkat durasinya. Misalnya makan. Dalam 28 tahun dewasa, total aktivitas makan dan jajan hanya sekitar 14 bulan. Dan dari 14 bulan itu, kelezatan makanan yang benar-benar dirasakan, menurut hasil perhitungan ilmiah, hanya sekitar 6 bulan. Sisanya netral, hambar, atau bahkan duka. Makanan tidak sesuai selera, pikiran kacau, suasana hati jelek, atau tubuh sedang sakit. Lalu ada pengalaman seksual. Secara teori, masa dewasa adalah masa emas untuk aktivitas seksual. Tapi ketika dihitung secara jujur, total pengalaman hubungan seksual selama 20 tahun masa kedewasaan hanya sekitar 1,5 bulan. Dan yang penting untuk kita ingat, itu pun masih pengalaman, bukan kelezatan murni. Banyak faktor yang menghilangkan rasa bahagia seksual, dari kesehatan mental, kelelahan, konflik pasangan, hingga minimnya pengetahuan. Jadi orang dewasa yang mengejar kebahagiaan lewat seks sebenarnya hanya mengejar sesuatu yang durasinya 1 bulan lebih sedikit dalam 20 tahun. Lanjut ke refreshing. Rekreasi, hiburan, seni, jalan-jalan. Hal-hal yang katanya membuat hidup dewasa lebih berwarna. Tetapi rata-rata orang hanya dapat refreshing sekitar 35 hari selama 28 tahun dewasa. Dan kelezatan tiap refreshing sulit bertahan lama. Belum lagi biaya, energi, risiko, dan kemungkinan kecelakaan selama perjalanan. Masuk ke pengalaman cinta. Cinta adalah fitrah manusia. Suami istri, orang tua dan anak, sahabat, bahkan cinta kepada ilmu atau pekerjaan. Cinta memang memberi potensi kebahagiaan, tapi juga potensi kehancuran yang sama kuatnya. Lebih penting lagi, cinta hanyalah potensi rasa, sedangkan kebahagiaan dan penderitaannya sudah dijelaskan di video sebelumnya, dan sifatnya sangat tidak stabil. Sekarang belajar dan bekerja. Ini paling menarik, karena dalam masyarakat modern, bekerja dan belajar memakan 9 tahun 4 bulan dari masa dewasa. Tetapi menurut beberapa hasil survei penelitian, sebagian besar perasaan saat bekerja bukan suka, melainkan netral, jenuh, terpaksa, atau kecewa. Kepuasan hanya muncul saat menerima gaji atau ketika hasil kerja dipakai untuk sesuatu yang membahagiakan. Sisanya, proses panjang yang melelahkan. Lalu ada pengalaman menggali, mempertahankan, dan mengamalkan nilai. Kegiatan ini sering dianggap mulia, bahkan heroik. Tapi saat kita coba membongkar kenyataan pahit, para pejuang nilai, baik pembaharu maupun penjaga tradisi, sering merasakan takut, kecewa, dan menderita. Ungkapan bahagia dalam penderitaan lebih banyak bersifat politis atau retorika, bukan kondisi rasa yang sebenarnya. Terakhir ada pengalaman syukur. Mensyukuri rumah, pasangan, karir, agama, atau kepribadian ideal. Syukur memang meringankan beban, tapi durasi pengaruhnya kecil
tidak stabil, dan tidak bisa menghilangkan penderitaan bila objeknya sendiri menghancurkan, yang mensyukurinya. Dan kita belum bicara soal penderitaan fisik dan mental, yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Penyakit, kecelakaan, kejahatan, tekanan sosial, kecemasan, iri, dengki, trauma. Semua itu bisa menghancurkan kebahagiaan kapan saja. Kesimpulannya sangat jelas. Masa dewasa memang masa paling potensial untuk bahagia, tapi bukan masa paling bahagia. Karena syarat kebahagiaan begitu banyak, durasinya sangat pendek, dan risiko dukanya sangat tinggi. Inilah benturan antara cita-cita dan realitas sosial. Di masa dewasa, manusia harus memilih arah hidup berdasarkan kematangan berpikir, bukan berdasarkan imajinasi bahwa hidup dewasa penuh bahagia. Di episode sebelumnya, kita masuk ke masa yang penuh refleksi, yaitu masa tua, ketika manusia mulai melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya. Like dan subscribe untuk ikut perjalanan penting ini. Terus ikuti channel ini karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan menguatkan iman.